Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, bugar, produktif. Halo Bapak Ibu pengelola program kesehatan kerja dan olahraga, khususnya yang bekerja di Puskesmas. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Feni Febriana dari Dinas Kesehatan Kabupaten Batang, Seksi Penyihatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, dan Olahraga. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan panduan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Terpadu Kesehatan Kerja dan Olahraga atau SITKO bagi pengguna di tingkat puskesmas. Baik, mari kita mulai ya. Semoga bermanfaat. Pertama, apa itu SITKO? SITKO merupakan sistem informasi berbasis data terpadu terkait program dan indikator kesehatan kerja dan olahraga. Data diperoleh dari tingkat puskesmas, kabupaten atau kota, provinsi, dan pusat, serta terintegrasi dengan program lain guna menyediakan data informasi secara lebih cepat dan akurat. Selanjutnya, apa yang perlu dipersiapkan untuk dapat mengakses aplikasi SITKO ini? Aplikasi SITKO dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi berbasis web. Untuk dapat mengaksesnya, Bapak Ibu perlu mempersiapkan perangkat komputer, personal komputer ataupun notebook yang memiliki aplikasi internet browser, di mana internet browser yang disarankan adalah Google Chrome serta memiliki koneksi internet. Karena dibangun menggunakan web responsif, SITKO juga dapat diakses melalui perangkat Android yang Bapak Ibu miliki. Perangkat Android yang direkomendasikan yaitu minimal versi 6 atau Marshmallow. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk ke halaman login. Langkah pertama, kita buka dulu halaman browsernya. Lalu kita ketik alamat website SITKO yaitu sitko.kemkes.go.id. Dan seperti inilah tampilan awal website SITKO. Kemudian kita ketik username dan password. Apabila Bapak Ibu lupa password, Bapak Ibu bisa klik pada link lupa password. Kemudian masukkan alamat email yang sudah terdaftar, lalu klik kirim. Cek email untuk mengaktifkan kata sandi yang baru. Jika Bapak Ibu lupa username dan password, Bapak Ibu bisa menghubungi programmer KCOR di tingkat Dinas Kesehatan. Di sini saya memakai username untuk Puskesmas Batang 3. Setelah diisi username dan password, kemudian kita klik masuk. Di bagian awal beranda ini adalah pop-up window berupa informasi dari manfaat SITKO. Di sini Bapak Ibu juga bisa mendownload panduan penggunaan aplikasi SITKO. Untuk keluar dari menu pop-up window ini, Bapak Ibu bisa klik lanjut. Apabila Bapak Ibu sering mengakses SITKO dan tidak menghendaki pop-up ini muncul kembali, Bapak Ibu bisa mengklik jangan tampilkan lagi. Sini saya klik lanjut. Pada tampilan beranda ini memberikan informasi data yang sudah pernah kita input. Kita bisa memilih tahun dan juga bulan, kemudian kita klik cari. Nah, seperti ini Bapak Ibu akan muncul data-data yang sudah pernah kita input sebelumnya. Di bawah ada data persebaran pos UKK dan kelompok binaan olahraga. Kemudian Bapak Ibu bisa melihat tampilan menu apa saja yang terdapat di aplikasi SITKO ini. Untuk yang pertama, kita masuk ke profil puskesmas. Profil puskesmas ini terdapat data nama puskesmas, kode puskesmas yang sudah terdaftar di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kemudian alamat. Apabila data alamat tidak sesuai, silakan Bapak Ibu bisa menghubungi pemegang program KCOR kabupaten yang nanti akan diteruskan ke provinsi dan pusat untuk dilakukan perbaikan. Kemudian kecamatan silakan disesuaikan dengan wilayah kerja puskesmas. Kemudian diisi jumlah penduduk laki-laki, jumlah penduduk perempuan, jumlah usia produktif, jumlah petugas puskesmas, apakah meminat calon jamaah haji,
apakah memiliki peta wilayah kerja, apakah memiliki peta wilayah risiko penyakit. Apabila data sudah sesuai, silakan klik save atau simpan. Selanjutnya kita ke menu kesehatan kerja. Di sini ada 2 submenu, yaitu kesehatan kerja internal dan kesehatan kerja eksternal. Yang pertama, kesehatan kerja internal. Ini terdapat data yang sudah pernah diinput. Kemudian untuk tambah atau edit, silakan klik ditambah atau edit data kesehatan kerja internal. Kemudian pilih tahun dan lanjutkan. Kemudian pertanyaan yang pertama adalah perencanaan kegiatan kesehatan kerja di Puskesmas. Adanya perencanaan kegiatan kesehatan kerja internal dan eksternal di Puskesmas yang tercantum dalam dokumen rencana usulan kegiatan atau RUK dan dibahas dalam mini karya dalam pelaksanaan kegiatan. Silakan dipilih ya atau tidak. Kemudian untuk ketersediaan sumber daya manusia, silakan beri tanda centang jika telah memenuhi atau telah melakukan. Yang pertama, adanya petugas pengelola program kesehatan kerja, apakah petugas sudah terlatih kesehatan kerja. Kemudian adanya tenaga jabatan fungsional pembimbing kesehatan kerja minimal 1 orang, pilih ya atau tidak. Apabila dipilih ya, silahkan Bapak Ibu memilih jenjang mana saja yang ada di Puskesmas. Apabila tidak, maka tidak perlu diisi. Kemudian, apakah dokter terlatih penyakit akibat kerja terdapat di Puskesmas? Kemudian pertanyaan selanjutnya untuk pelaksanaan K3 di Puskesmas. Silakan beri tanda centang jika telah memenuhi atau telah melakukan pemberian imunisasi hepatitis B, deteksi dini penyakit tidak menular, adanya SOP, identitas bahaya risiko di Puskesmas, adanya jalur dan tanda evakuasi, tersedianya alat pemadam api ringan, dan simulasi dari apa tersebut. Silahkan diklik pada kotak yang ada di sebelah kiri. Kemudian pertanyaan selanjutnya, tersedia dan mampu menggunakan alat pelindung diri. Di sini mohon diupdate setiap akhir bulan. Karena jika sudah terlewati, maka tidak bisa dilakukan checklist kembali. Silakan di checklist disesuaikan. Kemudian untuk pertanyaan terakhir, jumlah pekerja yang dilayani. Sini contohnya saya isi ada 200 pekerja yang dilayani. Apabila data sudah sesuai, silakan klik simpan. Selanjutnya kita masuk ke menu kesehatan kerja eksternal. Ada 3 item, yaitu pelayanan penyakit akibat kerja, pendataan tempat kerja, dan data pos UKK. Kita masuk ke pelayanan penyakit akibat kerja. Di sini belum ada data yang sudah pernah diinput. Kemudian kita klik tambah atau edit PAK dan KAK. Silakan pilih tahun dan bulan. Kemudian klik lanjutkan. Ada 2 item, yaitu penyakit akibat kerja dan kecelakaan akibat kerja. Untuk diagnosa okupasi, silakan dipilih data penyakit akibat kerja. Misalkan di sini TB baru akibat kerja. Kemudian untuk jumlah penyakit akibat kerja diisi apabila terdapat dokter yang terlatih penyakit akibat kerja. Apabila belum, maka diisi 0. Kemudian jumlah terduga penyakit akibat kerja, misal 3. Jumlah penyakit yang dirujuk akibat kerja, misalkan 1. Kemudian untuk kecelakaan akibat kerja, diisi jumlah kecelakaan akibat kerja, misalkan 5. Kemudian jumlah terduga kecelakaan akibat kerja, misalkan 2. Jumlah yang dirujuk kecelakaan akibat kerja 1, dan jumlah kematian 0. Apabila data sudah sesuai, silakan klik simpan. Apabila Bapak Ibu ingin menambah data penyakit
lain, maka Bapak Ibu bisa klik pada tombol tambah. Kemudian Bapak Ibu pilih data penyakit akibat kerja, misalnya nyeri punggung bawah, jumlah penyakit akibat kerja 0, jumlah terduga penyakit akibat kerja 2, dan jumlah yang dirujuk 0. Apabila Bapak Ibu ingin menambah lagi, maka klik tambah. Namun apabila Bapak Ibu ingin menghapusnya, silakan klik tombol hapus. Apabila data sudah sesuai, silakan klik simpan. Selanjutnya, Bapak Ibu masuk ke item pendataan tempat kerja. Kemudian Bapak Ibu silakan isi nama tempat kerja. Misalkan di sini PT ABC. Selanjutnya, masukkan alamat. Misalkan di Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Batang. Kemudian pilih jenis tempat kerja. Sudah ada beberapa pilihan, misalkan tekstil, dan diisi untuk jumlah pekerja, misalkan 200 orang, dan jumlah pekerja perempuan ada 170 orang. Apakah melaksanakan upaya promotif kesehatan di tempat kerja? Silahkan Bapak Ibu pilih upaya apa saja yang sudah dilaksanakan di tempat kerja tersebut dengan mengklik pada kotak yang ada. Selanjutnya, apakah melaksanakan upaya preventif di tempat kerja? Ada beberapa pilihan. Silahkan Bapak Ibu sesuaikan dengan data yang ada dengan mengklik pada kotak sebelah kiri. Kemudian pertanyaan terakhir, apakah sudah melaksanakan GP2SP? Silakan Bapak Ibu pilih ya atau tidak. Apabila data sudah sesuai, silakan klik simpan. Apabila Bapak Ibu ingin mengedit data yang sudah ada, silakan klik tombol biru, dan apabila ingin menghapus, silakan klik tombol merah. Lalu kita masuk ke menu data pos UKK. Belum ada data yang diinput, kita klik tambah. Kemudian kita masukkan nama pos UKK. Misalkan pos UKK Bahagia. Silahkan dipilih kecamatannya, disesuaikan dengan wilayah puskesmas. Kemudian diisi untuk alamatnya. Lalu sektor jenis usahanya silakan Bapak Ibu pilih. Misalkan nelayan dengan jumlah anggota 30 orang dan jumlah kader 3 orang sesuai dengan peraturan, yaitu minimal 10%. Untuk potensi risiko kesehatan di tempat kerja yang paling dominan disesuaikan dengan jenisnya. Untuk nelayan kita pilih fisika. Apakah dilakukan pembinaan pos UKK? Dipilih ya atau tidak. Kemudian tahun pembentukan silakan diisi. Apabila data sudah sesuai, silakan klik simpan. Apabila Bapak Ibu ingin menghapus atau mengedit, silakan mengklik salah satu tombol yang akan dipilih. Selanjutnya kita masuk ke menu kesehatan olahraga. Ada 2 submenu, yaitu kesehatan olahraga internal dan kesehatan olahraga eksternal. Yang pertama, kesehatan olahraga internal. Di sini terdapat data yang sudah pernah diinput sebelumnya. Untuk tambah, silakan klik tambah atau edit. Pilih tahun dan bulan, kemudian lanjutkan. Ada pertanyaan perencanaan terkait kesehatan olahraga. Silakan, apakah ada perencanaan tertuang dalam dokumen RUK di puskesmas? Diisi ya atau tidak. Kemudian untuk implementasi kesehatan olahraga di puskesmas, diisi apakah ada peregangan, yaitu kegiatan yang dilakukan di antara waktu kerja untuk menghilangkan kelelahan, kebosanan, dan meningkatkan konsentrasi bekerja.
Silakan dipilih untuk rentangnya. Ada beberapa pilihan. Misalkan sehari sekali dengan jumlah peserta 7 orang dari total pegawai 20 orang. Selanjutnya untuk senam bersama minimal 1 minggu sekali. Apakah di puskesmas dilakukan senam yang diikuti oleh pegawai dengan minimal 1 kali dalam seminggu? Silakan dipilih rentangnya. Di sini misalkan seminggu sekali. Jumlah pesertanya ada 10 orang. Kemudian pembinaan kebugaran jasmani bagi pegawai puskesmas. Pembinaan kebugaran jasmani bagi puskesmas untuk pengukuran 1 kali, silakan diisi misalkan 3 orang. Untuk pengukuran 2 kali, misalkan 15 orang. Untuk pengukuran 3 dan 4 kali, misalkan belum pernah dilakukan. Lalu, hasil dari kebugaran pegawai kemudian dimasukkan, misalkan untuk 1 kali kurang 1, cukup 2. Kemudian untuk 2 kali, misalkan kurang 2, cukupnya ada 9, dan baiknya ada 4, jadi totalnya 15. Lalu klik simpan. Sini tampilan untuk input data kesehatan olahraga internal di bulan Januari tahun 2022. Apabila Bapak Ibu ingin menambahkan data bulan berikutnya, silahkan klik tambah atau edit data. Lalu kita masuk ke submenu kesehatan olahraga eksternal. Di sini belum ada data, kita klik tambah atau edit data. Pilih tahun dan bulan, kemudian lanjutkan. Untuk input data kesehatan olahraga eksternal di bulan Januari, ada data kelompok olahraga masyarakat, ibu hamil, lansia, sekolah, jamaah haji, dan ASN tingkat kecamatan. Yang pertama, pembinaan kelompok olahraga masyarakat. Kemudian klik tambah. Silakan diisi untuk jumlah kelompok yang dibina. Kemudian jenis kelompok yang dibina. Misalkan kita isi senam, bersepeda, dan sepak bola. Kemudian diisi total dari kelompok olahraga. Maaf, untuk jumlah kelompok yang dibinanya ada 3 dengan total kelompok olahraga 5. Dan total anggota kelompok misalkan 60. Lalu, apabila sudah sesuai, klik simpan. Selanjutnya, untuk pembinaan ibu hamil. Untuk pembinaan senam ibu hamil diisi untuk jumlah kelompoknya dan total peserta. Misalkan 5 dan 40. Kemudian simpan. Lalu masuk ke lansia. Diisi untuk jumlah kelompok dan total peserta. Selanjutnya untuk sekolah, pembinaan kesehatan olahraga di sekolah tingkat SD. Jumlah SD yang dilakukan pemeriksaan kebugaran, misalkan ada 5 SD,
Dan total siswa yang diperiksa untuk kelas 4, 5, dan 6 misalkan ada 200. Kondisi untuk kebugaran siswa silakan diisi, misal kurang sekali ada 5, kurang ada 40, misalkan untuk cukupnya 110, untuk cukup misal 90, untuk baik 65, jadi total ada 200. Untuk tingkat SMP, jumlah SMP yang dilakukan pemeriksaan kebugaran ada 3 SMP dengan total siswa yang diperiksa ada 150. Untuk data hasil pengukuran, untuk kurang sekalinya 5, kurang 20, cukup 60, baik ada 65, total 150. Untuk tingkat SMA, jumlah SMA-nya ada 1 dengan total siswa yang diperiksa ada 50. Dengan hasil kebugaran untuk kurang 10, cukup 30, baik 10. Kemudian klik simpan. Selanjutnya kita masuk ke pengukuran jamaah haji dan diisi tambah. Sini diisi untuk alamat tempat melakukan pengukuran, misalkan di lapangan XXX dengan jumlah calon hajinya ada 50. Untuk jumlah calon haji yang diukur 40, yang dilakukan pengukuran 1 kali 10 dan pengukuran 2 kali ada 30. Untuk hasil kebugarannya kita isi dari total dari jumlah calon haji yang diukur. Misalnya kurang ada 5, cukup 30, cukup 25, baik 10 dengan total 40. Lalu klik simpan. Untuk selanjutnya ASN tingkat kecamatan, silakan klik tambah. Jenis instansi silakan bisa dipilih. Misalkan di sini Pemda dengan lokasi kegiatannya di lapangan XXX. Jumlah yang diukur ada 30 orang. Dari total pegawai ada 40. Untuk pengukuran 1 kali kita isi misalkan 5 dan pengukuran 2 kali 25, jadi totalnya 30. Untuk hasil kebugaran pegawai kita isi untuk kurang ada 5, kemudian untuk cukup 15, untuk baik 10, jadi total 30. Lalu klik simpan.
Apabila ingin mengedit, silahkan klik tombol biru, dan apabila ingin menghapus, silahkan klik tombol merah. Selanjutnya untuk menu agenda kegiatan, di sini Bapak Ibu bisa menambah agenda kegiatan baru yang akan dilakukan. Ini ada tampilan agenda apa saja yang sudah di input. Untuk klik tambah, silahkan masukkan judul, deskripsi, kemudian pelaksanaan mulai tanggal dan berakhirnya tanggal. Kemudian untuk forum interaksi, di sini Bapak Ibu bisa berinteraksi dengan pengelola program kerja OR yang lain. Silakan masukkan judul, kemudian topik interaksi, dan create diskusi. Apabila ingin melakukan komentar, silakan klik di menu komentar dan ketikkan langsung komentar yang akan dimasukkan. Bapak Ibu bisa mendownload panduan dengan klik download panduan, dan menu terakhir adalah laporan. Ada rekapitulasi data yang sudah pernah kita input. Kita bisa milih tahun disesuaikan dengan data yang ingin kita cari, lalu klik cari. Akan muncul data yang sudah kita input di tahun yang kita cari. Apabila Bapak Ibu ingin mengekspor data, silakan klik ekspor data, nanti akan terdownload dalam bentuk file Excel. Demikianlah tutorial panduan penggunaan aplikasi Sitco, Sistem Informasi Terpadu Kesehatan Kerja dan Olahraga. Semoga bermanfaat dan dapat mempermudah Bapak Ibu dalam melakukan pelaporan kesehatan kerja dan olahraga. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.